Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Hulimalo, kelas A5 Prodi PGT. Di sini saya akan menjelaskan 4 materi. Materi yang pertama yaitu macam-macam aliran-aliran klasik dalam pendidikan. Yang pertama, aliran empirisme. Empirisme aliran ini menganut paham yang berpendapat bahwa segala pengetahuan, keterampilan, dan sikap manusia dalam perkembangannya ditentukan oleh pengalaman nyata melalui alat indranya, baik secara langsung berinteraksi dengan dunia luarnya maupun melalui proses pengolahan dalam diri dari apa yang didapatkan secara langsung. Jadi, segala kecakapan serta pengetahuan terbentuk dan ditentukan oleh pengalaman. Pengalaman diperoleh dari dunia luar melalui indera, sehingga dapat dikatakan lingkunganlah yang membentuk perkembangan anak. Yang kedua, aliran nativisme. Aliran nativisme berpandangan bahwa segala sesuatu yang ada dalam diri seseorang anak ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir. Jadi, perkembangan individu tersebut semata-mata ditentukan oleh garis keturunan atau genetik. Yang ketiga, aliran naturalisme. Naturalisme aliran ini mempunyai kesamaan dengan teori nativisme, bahkan kadang-kadang disemakan, padahal mempunyai perbedaan tersendiri. Ajaran dalam teori ini mengatakan bahwa anak sejak lahir sudah memiliki pembawaan sendiri, baik bakat, minat, kemampuan, sifat, tingkah laku, atau watak, dan lain-lain. Pembawaan akan berkembang sesuai dengan lingkungan alami, maka pendidikan yang terakhir ini sangatlah berpengaruh baik terhadap perkembangan anak. Yang keempat, aliran konvergensi. Aliran konvergensi atau konvergensi merupakan gabungan antara aliran empirisme dengan aliran nativisme. Aliran ini menggabungkan arti penting hereditas atau pembawaan dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Yang berikutnya, aliran pokok pendidikan di Indonesia. Yang pertama, Taman Siswa. Latar belakang Taman Siswa didirikan oleh Kiai Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Lembaga pendidikan ini pada awalnya bersama National Adventist Institute Taman Siswa yang kemudian menjadi Perguruan Nasional Taman Siswa. Yang kedua yaitu Institut Nasional Javey atau INS Kayutman. Latar belakang Indonesia Netherlands School INS didirikan oleh Muhammad Javey 1895 sampai 1969 pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayutnam, Sumatera Barat. Pada tahun 1950, kepanjangan INS diubah menjadi Indonesia National School dan selanjutnya menjadi Institut Nasional Javey. Tujuan pendidikan INS Kayutnam sebagaimana dikemukakan Umar Tirtaja dan Lasulo 1964 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendidik rakyat ke arah kemerdekaan. Yang kedua, memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mendidik para pemuda agar berguna untuk masyarakat. Yang keempat, menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri dan berani bertanggung jawab. Yang kelima, mengusahakan mandiri dalam pembiayaan. Kemudian yang berikutnya adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh seorang yang bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, 18 November 1912 Masehi. Di Yogyakarta, ia mendirikan organisasi Muhammadiyah sebagai organisasi yang menghembuskan jiwa pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia, bergerak di berbagai bidang kehidupan umat. Nama Muhammadiyah berasal dari kata Muhammad, yaitu nama Rasulullah SAW, dan diberi tambahan ya nisbah dan tamarbutha yang berarti pengikut Nabi Muhammad SAW. Dalam anggaran dasar Muhammadiyah hasil muktamar
41 di Surakarta, bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amat makruh nahi munkar yang berakidah Islam dan bersumber pada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, Ma'rif. Lembaga pendidikan Ma'rif Nahdlatul Ulama merupakan salah satu aparat departementasi di lingkungan organisasi Nahdlatul Ulama. Didirikannya lembaga ini di NU bertujuan untuk mewujudkan cita-cita pendidikan di NU. Bagi NU, pendidikan menjadi pilar utama yang harus ditegakkan demi mewujudkan masyarakat yang mandiri. Gagasan dan gerakan pendidikan ini telah dimulai sejak perintisan pendirian NU di Indonesia. Dimulai dari pergerakan ekonomi kerakyatan melalui Nahdlatul Tujar 1918, disusul dengan Tasirul Afkar 1922 sebagai gerakan keilmuan dan kebudayaan hingga Nahdlatul Wadhan 1924 yang merupakan gerakan politik di bidang pendidikan. Maka ditemukanlah 3 pilar penting bagi Nahdlatul Ulama yang berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi, 16 Rajab 1334 Hijriah, yaitu yang pertama wawasan ekonomi kerakyatan, yang kedua wawasan keilmuan sosial, budaya, dan wawasan kebangsaan untuk merealisasikan pilar-pilar tersebut ke dalam kehidupan bangsa Indonesia. NU secara aktif melibatkan diri dalam gerakan-gerakan nasional keagamaan untuk memberdayakan umat. Di sini dirasakan pentingnya membuat lini organisasi yang efektif dan mampu mempresentasikan cita-cita NU, dan lahirlah lembaga-lembaga dan lain seperti lembaga dakwah, lembaga pendidikan Ma'rif, lembaga sosial Mabarot, lembaga pengembangan pertanian, dan lain sebagainya yang berfungsi menjalankan program-program NU di semua lini dan sendi kehidupan masyarakat. Kemudian materi berikutnya yaitu sistem dan perkembangan pendidikan nasional. Yang pertama, lembaga pendidikan. Pengertian lembaga pendidikan yaitu suatu badan yang berusaha mengelola dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, kebudayaan, keagamaan, penelitian, keterampilan, dan keahlian, yaitu dalam hal pendidikan intelektual, spiritual, serta keahlian atau keterampilan, sebagai tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, sarana dan prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, bentuk-bentuk lembaga pendidikan. Yang pertama, lembaga pendidikan keluarga, yang kedua, lembaga pendidikan sekolah, dan yang ketiga, lembaga pendidikan di masyarakat. Fungsi lembaga pendidikan. Yang pertama, untuk memenuhi keperluan di dalam proses pendidikan. Yang kedua, supaya individu menjadi anggota masyarakat yang berguna. Yang ketiga, sebagai suatu upaya sistematis untuk mengajarkan apa yang tidak bisa dipelajari secara mudah dalam lingkungan keluarga. Yang berikutnya, landasan hukum pendidikan. Landasan hukum pendidikan dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam hal ini, kegiatan pendidikan. Tetapi tidak semua kegiatan pendidikan dilandasi oleh aturan-aturan baku. Cukup banyak kegiatan pendidikan yang dilandasi oleh aturan lain, seperti aturan cara mengajar, cara membuat persiapan. Landasan hukum pendidikan yang berlaku di Indonesia dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang bertingkat, antara lain pendidikan menurut Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang ketiga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pendidikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015. Kemudian
yang berikutnya adalah pendidikan menurut Undang-Undang 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Sebagai peraturan perundang-undangan yang lain harus terduduk atau tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini. Yang pertama, pasal 31 ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Dan yang kedua, ayat 2 berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat ini berkaitan dengan wajib belajar 9 tahun di SD dan di SMP yang sedang dilaksanakan. Ayat 3 berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Ayat ini mengharuskan pemerintah mengadakan satu sistem pendidikan nasional untuk memberikan kesempatan kepada warga negara mendapatkan pendidikan. Kalau karena suatu hal seseorang atau sekelompok masyarakat tidak bisa mendapatkan kesempatan belajar, maka mereka biasa menuntut hak itu kepada pemerintah. Yang kedua, pasal 32 ayat 1 berbunyi, memajukan budaya nasional serta memberi kebebasan kepada masyarakat untuk mengembangkannya. Yang ayat 2 berbunyi, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai bagian dari budaya nasional. Mengapa pada pasal ini juga berhubungan dengan pendidikan? Sebab pendidikan adalah bagian dari kebudayaan. Seperti kita ketahui bahwa kebudayaan adalah hasil dari budidaya manusia. Kebudayaan adalah akan berkembang bila budidaya manusia ditingkatkan. Sementara itu, sebagian besar budidaya bisa dikembangkan kemampuannya melalui pendidikan. Jadi bila pendidikan maju, maka kebudayaan akan maju pula. Kebudayaan dan pendidikan adalah dua unsur yang saling mendukung satu sama lain. Sudah dikatakan di atas, bila pendidikan maju, maka kebudayaan juga akan maju. Begitu juga sebaliknya. Karena kebudayaan yang banyak aspeknya akan mendukung program dan pelaksanaan pendidikan. Dengan demikian, upaya memajukan kebudayaan berarti juga sebagai upaya memajukan pendidikan. Yang berikutnya, sistem pendidikan nasional. Pengertian sistem pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, dasar pendidikan nasional. Pendidikan di Indonesia mempunyai landasan ideal adalah Pancasila. Landasan konstitusional ialah Undang-Undang 1945 dan landasan operasional ialah ketetapan MPR tentang GBHN. Yang pertama landasan ideal, yang kedua landasan konstitusional, yang ketiga landasan operasional. Yang berikutnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menegaskan bahwa guru dan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, serta jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kemudian materi yang berikutnya, pendidikan dan pembangunan nasional. Yang pertama, hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan nasional Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat di Indonesia